Shalom saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini merupakan hari yang pertama di tahun 2021 kita akan bersekutu di dalam altar keluarga. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan atas ibadah kita. Biarlah seluruh anggota keluarga boleh menyiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tahun 2021, awal tahun yang begitu indah, kami mau bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan, biarlah melalui altar keluarga ini, kami sungguh senantiasa tambah hari, tambah dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya tiap langkah kami ke depan, kiranya Tuhan saja yang membimbing dan menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa tiap langkah kita, bahwa ada satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatur hidup kita. Dan ini menjadi satu sukacita yang luar biasa dan membuat kita tak perlu takut dalam menghadapi tahun 2021 ke depan. Masih banyak hari yang harus kita lalui, tapi bersama dengan Tuhan kita akan aman. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai yang menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara, kita bersyukur bahwa tiap langkah kita ada tangan kasih Tuhan yang boleh memimpin kita. Biarlah kita menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Berikutnya kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Mega, di mana dia akan menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya berjalan dengan Tuhan, ya, sungguh luar biasa. Sekalipun ada kelemahan tubuh yang terjadi di dalam dirinya, tetapi dia bersyukur kalau dia dapat melangkah memasuki tahun 2021. Silakan Ibu Mega untuk menyampaikan kesaksian. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Megawati. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga melindungi saya di tahun-tahun, tahun demi tahun, dan terutama di tahun 2020 yang banyak sekali corona, tetapi puji Tuhan saya sehat. Dan saya mau bersaksi bahwa dulu saya pernah terkena asma, saya pernah terkena tiroid, dan saya sudah pasrah dengan Tuhan. Ini hidupku Tuhan, kata Tuhan, aku akan sembuhkan kamu, aku akan sembuhkan kamu, dan melewati penyakitmu, nama akan dipermuliakan melewati hidupmu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi saya siap untuk melakukan segalanya buat Tuhan Yesus.
Dan setelah saya berdoa, saya diberikan hikmat untuk menjalani terapi-terapi yang mungkin bagi manusia mustahil, karena yang memberi terapi itu Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Dan saya diajari oleh Roh Kudus bagaimana saya melanya. Puji Tuhan, akhirnya asma saya sembuh dan juga tiroid saya sembuh tanpa operasi dan tanpa pertolongan dari manusia. Dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus yang sudah mengoperasi saya, Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya, dan kutuk sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi hidup saya bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam hidup aku. Dan saya bersyukur bahwa untuk melewati tahun 2021, Tuhan juga bersamaku untuk melakukan perkara-perkara besar, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan, Bapa Yesus Roh Kudus diagungkan melewati kehidupan saya, bukan kesombongan tetapi dengan kerendahan hati. Dan saya saat ini bergabung dengan SOS Tangerang, dan puji Tuhan, saya banyak dukungan-dukungan doa dari teman-teman, sahabat-sahabat, dan saat ini saya sudah sembuh, dan biarlah hidup saya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, kelebaran kerajaan Tuhan Yesus. Terpuji namamu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, satu kesaksian yang begitu luar biasa yang sudah disampaikan. Bagaimana dalam keadaan sakit, penyakit, ya, dia merasakan hanya tangan Tuhan yang menopang dan menolongnya. Dan ini membuat dia merasakan bersyukur dapat memasuki tahun 2021. Saya percaya Bapak Ibu di rumah pun juga demikian, ya. Bapak Ibu boleh merasakan, ya, bagaimana pertolongan Tuhan di keluarga kita masing-masing di tahun 2020, bagaimana tangan kasih Tuhan yang begitu perkasa yang boleh memimpin dan menolong kita, sehingga kita sudah boleh memasuki 1 minggu di tahun 2021 ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, yang akan diambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan katakan, Mazmur 34 ayat 18 sampai dengan 21. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan mengamalkan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh menyingkapkan kepada kami akan firman-Mu. Dan kami rindu melalui firman-Mu ini, kami boleh dikuatkan dalam menjalani hari-hari ke depan di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai keluarga kami masing-masing, dan Engkau menolong kami sehingga kami tetap boleh tenang dalam menghadapi hidup kami di tahun 2021. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di ayat yang ke-18 mau memberitahukan kepada kita, apabila orang-orang benar itu berseru-seru,
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudara, belum lama ini saya membaca artikel di mana artikel itu menceritakan ya tentang banyaknya orang yang dalam kesesakan mereka mengambil jalan pintas yaitu bunuh diri. Saudara, satu angka yang menurut WHO, World Health Organization atau organisasi kesehatan yang PBB mengatakan bahwa ada 800.000 orang di dunia ini dalam setahun itu melakukan satu tindakan yang tidak terpuji, yaitu bunuh diri. Saudara, dengan kata lain, setiap 40 detik di belahan dunia ini ada satu jiwa yang mati oleh karena bunuh diri. Saudara, kalau kita lihat di negara-negara yang seperti di Jepang, di Korea, ya, akhir-akhir ini angka daripada kematian orang bunuh diri itu semakin tinggi, ya, baik di kalangan anak-anak yang remaja, pemuda, ya, maupun orang yang sudah ada usia. Saudara, betapa kita merasakan satu kengerian. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, ada apa? Ya, orang-orang yang terkadang mereka adalah orang yang terkenal juga, ya, selebriti, bahkan mereka mungkin adalah orang yang punya kedudukan, politisi ataupun orang yang bisnismen, tetapi kok diakhiri dengan satu kematian yang mengenaskan, yaitu bunuh diri. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dekat ya kepada orang-orang yang patah hati ya, dan Tuhan juga akan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudara, orang bisa mengambil satu tindakan bunuh diri oleh karena mereka merasa adanya satu kesesakan. Kesesakan itu bisa terjadi oleh karena mereka sakit, tak kunjung sembuh-sembuh, sehingga membuat mereka patah semangat, ya. Kemudian bisa juga oleh karena mereka frustrasi, oleh karena mereka sudah pensiun mungkin, atau mereka kehilangan pekerjaan, ya. Bisa juga di kalangan orang muda, mereka melakukan tindakan bunuh diri oleh karena mereka merasa gagal, mereka merasa tidak sukses di dalam kehidupan ini, atau mereka merasa dibullying, ya. Ini juga bisa orang merasa mengalami kesesakan, ya, sehingga sampai melakukan satu tindakan yang tak terpuji, yaitu bunuh diri. Bisa juga orang melakukan tindakan bunuh diri oleh karena apa? Oleh karena mereka merasakan satu kesepian, ya, satu loneliness, ya, sehingga mereka mengambilkan tindakan demikian. Mungkin ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, ya, mereka patah hati, dan banyak lagi alasan, ya. Dan kesesakan-kesesakan yang seperti demikian itu membuat orang mengalami depresi. Sehingga ketika orang mengalami depresi dan tidak terkontrol depresinya dan semakin hari semakin berat, nah ini akan membuat orang melakukan satu tindakan bunuh diri. Saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa tindakan bunuh diri adalah tidak baik, ya. Tindakan bunuh diri adalah satu kesalahan, yaitu kita tidak menghargai akan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib mengalirkan darah. Saudara dan saya adalah orang benar. Nah, saudara dan saya adalah orang yang benar. Nah, pada waktu saudara mengalami kesesakan, yakinlah bahwa Tuhan
Tuhan akan menolong saudara untuk melepaskan saudara dari segala kesesakan itu. Saudara, saya sangat berharap di antara kita tidak ada melakukan tindakan yang begitu tidak baik, ya, begitu tindakan yang tidak terpuji, yaitu dengan menghabisi nyawa sendiri. Sekalipun kita menghadapi kesesakan atau kesulitan hidup, seharusnya kita datang kepada Tuhan, dan kita juga bisa datang kepada ahlinya, yaitu kita datang untuk melakukan konsultasi konseling, atau kita juga bisa pergi ke psikiater ketika kita mengalami kesesakan yang kita merasakan kita tidak bisa ada jalan keluar. Selain kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kita juga bisa datang kepada ahlinya, ya, sehingga depresi yang dialami oleh kita karena mengalami kesesakan itu bisa ditolong, ya. Saudara, ketika orang mengalami satu depresi yang berat, ya, selain berdoa, maka diperlukan bantuan obat-obatan. Sudah nggak dosa kok kalau kita mengalami satu kelemahan, ya, jiwa kita sesak sehingga kita perlu mendapatkan bantuan medis berupa obat-obatan untuk mengatasi depresi kita. Itu tidak salah, saudaraku. Belum lama ini saya pernah membantu seseorang yang mengalami depresi yang begitu sedang, cenderung ke berat gitu, karena sudah 3 hari dia tidak bisa tidur, ya. Sudah waktu itu keluarganya mereka berpikir dia mengalami kerasukan gitu. Tapi saudara, pada waktu dia mengadakan konseling, mamanya konseling dengan saya mengatakan bahwa melihat gejala-gejala ini, dia bukan mengalami kerasukan, tetapi dia mengalami apa yang disebut dengan depresi berat, sehingga dia perlu mendapatkan bantuan psikiater, perlu mendapatkan obat untuk menenangkan dia, untuk membuat kecemasan yang tinggi itu bisa berkurang, sehingga depresinya akan mengalami cooling down, sehingga dia dapat menjadi orang yang hidup kembali secara normal. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi saudara, waktu kita mengalami kesesakan sampai kita mungkin bisa mengalami depresi, itu bisa saja terjadi. Setiap orang bisa mengalami hal yang seperti demikian, saudara. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan harus cerdas, ya. Kita harus membaca tentang, ya, jiwa kita juga. Bagaimana kondisi jiwa kita? Kalau kita merasa bahwa kondisi jiwa kita memang betul-betul dalam keadaan labil dan depresi, dan memang perlu mendapatkan bantuan untuk konseling dan juga mungkin bantuan medis, baiklah kita lakukan, ya. Jadi saudara, Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, apapun kondisi kita, ya, saat ini, ya, kondisi kita seperti apa, ya, mungkin kita dalam keadaan merana atau patah hati, ya, dalam kesesakan, ya, percayalah bahwa ada Tuhan yang senantiasa menopang dan menolong kita, ya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita yang mengalami keremukan jiwa, ya, bergumul seorang diri, tetapi Tuhan akan menolong kita. Saudara, sebagai sebuah keluarga, kita juga harus memperhatikan akan keadaan atau kondisi daripada kesehatan jiwa daripada anggota keluarga kita. Kalau kita lihat bahwa keluarga kita, anggota keluarga kita memang sedang mengalami apa yang disebut dengan kesesakan, ya, jiwa dia yang merana, maka kita sebagai sesama keluarga, entah papa, entah mama, ya, harus saling memperhatikan kepada anak-anaknya, atau anak-anaknya pun harus memperhatikan akan kondisi kejiwaan daripada papa dan mama, ya. Jadi kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Dengan adanya komunikasi satu dengan yang lain, maka ketika kita melihat ada kesesakan, itu cepat bisa teratasi, ya. Di samping kita
kita minta Tuhan untuk menolong kita, di samping kita berdoa, membaca firman, tentu keluarga dekat itu dapat membantu kita untuk bisa share satu dengan yang lain, sehingga beban batin dia yang begitu berat bisa terlepaskan. Jadi saudara, pentingnya anggota keluarga mempunyai komunikasi yang intens satu dengan yang lain itu betul-betul perlu, ya. Di zaman yang seperti sekarang ini, orang yang begitu individualis, ya, terkadang mungkin anggota keluarga kita di luar tidak mempunyai sahabat yang dekat, ya. Mereka tidak mempunyai teman di mana mereka bisa curhat satu dengan yang lain. Tentu kalau keluarga bisa menciptakan satu kondisi yang kondusif sehingga sesama anggota keluarga itu bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa curhat, maka tentu itu akan sangat menolong anggota keluarga kita sehingga tidak merasa mengalami kesesakan seorang diri, dan dia akan mendapatkan satu dukungan dari anggota keluarga. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke 20 dikatakan kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya orang-orang percaya atau orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah anak domba Allah, kayak seperti kita adalah orang percaya, kita tidak imun terhadap satu kemalangan, terhadap kesulitan, ya. Kesulitan mungkin saja bisa terjadi atau datang tanpa kita duga, ya. Oleh karena itu, kita perlu melibatkan Tuhan dan melibatkan keluarga agar kita dapat tertolong, ya. Dikatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya ini, ya. Kalau ada Tuhan yang menolong kita dan juga anggota keluarga yang menolong kita, ya, bersama-sama, ya, berusaha untuk melihat segala kondisi daripada kesesakan yang ada dari anggota keluarga. Jika kita semua boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, jika kita dengan sepakat boleh berdoa, minta pimpinan Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi Tuhan akan menolong kita, ya. Jadi perlunya kita berseru kepada Tuhan agar Tuhan yang melindungi, yang memberikan kelepasan kepada kita. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi sungguh Tuhan mau kita ada satu keterbukaan, ya. Kita semakin hari semakin boleh lebih dekat kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa kita belajar untuk semakin hari semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin takut pada Tuhan, ya. Di akhir-akhir zaman ini perlunya kedekatan kita kepada Tuhan, ya, sehingga ada banyak persoalan yang kita mungkin tidak bisa tangani sendiri, ya. Keluarga kita tidak bisa menangani juga, tetapi kita masih ada Tuhan, ya, yang selalu akan menjumpai kita, yang akan menolong kita menghadapi seluruh permasalahan hidup yang ada. Nah, saudara, kita bergumul, jangan pernah bergumul seorang diri. Kalau kita bergumul seorang diri, kita akan mengalami kesesakan. Kita nggak kuat. Kalau kita nggak kuat, iblis itu dia akan masuk lewat pintu itu untuk memberikan tekanan yang semakin berat. Sehingga kita merasa kehilangan harapan. Nah, ketika orang merasa kehilangan harapan, maka mereka akan menempuh jalan pintas. Jalan pintas yang paling sering ditempuh oleh orang-orang adalah apa? Yaitu bunuh diri. Mereka pikir dengan mereka bunuh diri, maka seluruh permasalahan selesai. Saudara, enggak. Ketika engkau bunuh diri, ya,
kelihatannya selesai permasalahanmu. Tidak, saudara. Engkau akan menimbulkan permasalahan bagi anggota keluargamu yang lain. Ya, dan engkau juga akan mendatangkan kesedihan bagi Tuhan, ya. Tuhan sangat sedih, ya, melihat kalau ada anak Tuhan yang melakukan satu tindakan bunuh diri. Karena bunuh diri berarti saudara mengambil haknya Tuhan, yang sesungguhnya bukan haknya kita untuk melakukan ini. Hidup yang Tuhan berikan harus kita hargai. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengambil nyawanya sendiri dengan melakukan satu tindakan bunuh diri. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menekan kita lebih dalam sehingga kita melakukan tindakan yang tidak terpuji. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa hidup kita ini memang tidak selalu dalam kondisi yang baik, ya, tetapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, kita tahu bahwa masih ada harapan, ya. Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita. Dialah akan menjadi penopang bagi kehidupan kita, dan dia berjanji kepada kita bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, ya. Tuhan menjanjikan bahwa dia selalu menolong dan memberikan harapan kepada kita. Waktu kita tahu bahwa masih ada harapan, ada Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh sangat luar biasa. Dia selalu tinggal bersama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Itulah penghiburan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kami tidak lepas dari apa yang disebut dengan kesesakan. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa di tengah kesesakan kami ada Tuhan yang dapat menyelamatkan kami daripada keremukan jiwa kami. Biarlah Tuhan, ketika kami mengalami hal-hal yang sulit, kami tahu ada Tuhan yang senantiasa akan melepaskan kami. Tuhan, di tahun 2021 masih jalan ke depan masih panjang. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami agar kami dapat melalui hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami ditolong oleh Tuhan. Setiap keluarga tahu bahwa ada Tuhan yang menopang hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesesakan. Mungkin mereka mengalami patah semangat oleh karena mereka kehilangan pekerjaan atau mereka mengalami kebangkrutan. Tuhan, tolong tangan-Mu memimpin mereka. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami kesesakan oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, tolong hibur mereka, pimpin mereka, dan beri kekuatan kepada mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang saat ini di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, ya. Pasangan suami istri mungkin sering ribut oleh karena keadaan ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau pimpin agar kehidupan keluarga yang tidak harmonis ini, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau memberikan keharmonisan, Engkau memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul akan sakit penyakit yang diderita oleh mereka sudah bertahun-tahun. Saat ini Tuhan, tangan kasih-Mu kembali untuk menjamah mereka, menyembuhkan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Yakinkan mereka ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sama dulu, sekarang maupun yang akan datang adalah Allah yang sama, Allah yang penuh kasih, Allah yang sanggup melakukan mukjizat dengan sangat heran. Terima kasih ya Tuhan.
Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di tahun 2021 ini kami mau percaya masih ada harapan bersama dengan Engkau. Beri kekuatan, beri pertolongan, beri bimbingan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dan juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara sekalian. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau masa depan yang ceria. Memberikan engkau kekuatan untuk menghadapi masa-masa hidup ini yang kita tidak tahu. Tetapi percayalah bahwa cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang kasihnya senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai dan memberikan kekuatan pada saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada altar keluarga yang akan datang. Tuhan memberkati.